Bu tadi kan bicara community hub, lalu bicara bahwa ada kita tuh sebenarnya punya informasi yang banyak. Seperti regulasi tadi BPJS, kita juga punya sebenarnya informasi tentang pemilihan gitu ya, pemilihan umum gitu. Tapi ternyata yang banyak itu tadi masyarakat itu melihat juga tidak mudah masyarakat untuk mencerna dan mengaksesnya. Teman kita sebagai pustakawan gitu punya kesempatan ya Bu. Tadi Bu Yati bilang kita harusnya lebih kreatif, punya kesempatan untuk melakukan, kalau bahasanya tuh Bu di teman-teman komunikasi atau teman-teman perpustakaan, pengemas ulangan dari informasi tersebut. Sehingga dan skill itu diajak udah ada di perpustakaan. Sehingga masyarakat tuh jadinya langsung tahu, oh ini informasi dibutuhkan, langkah-langkah untuk mengakses layanan BPJS, informasi tentang profil dari si misalnya para caleg waktu di pemilihan umum itu, kayak gitu. Jadi memang bagaimana kita menyediakan itu ke teman-teman, karena seringkali kan kita udah fokus aja ke koleksi yang kita punya, gedung yang kita punya gitu. Dan itu jadi kita bisa menjawab kebutuhan komunitas itu gitu ya Bu ya. Ya itu bedanya antara perpustakaan sama jualan cheesecake itu tadi kan. Kalau kita jualan cheesecake kan gimana caranya cheesecake kita itu kan ya. Jadi, nah ini minati. Padahal tadi sangat gamblang seperti tadi Lira bilang ya teman-teman. Setiap 5 tahun, malah sekarang sebetulnya 3 tahun sekali kan ya. Karena setiap 5 tahun kita pileg dan pilpres. Lalu kan pilkada di tengah-tengah itu. Dan kalau pilkada DKJ, daerah khusus Jakarta, itu cuma satu. Tapi kalau misalnya pilgub di Jawa Timur, itu kan gubernur Jawa Timur, wali kota Surabaya, Kabupaten Ponorogo, itu kan semua orang kabupaten perlu informasi. Pasti juga masing-masing calon punya informasi. Tapi kan tidak semua pemilih mau yang viral ya kan. Kan ada juga pemilih yang viral-viral kemarin kayak ngono kok sapa do meneh aku mencari yang lain. Nah, itu kan bagaimana tadi community hub, libraries itu kan juga menangkap. Dan pemilih muda mereka kan kritis ya. Ya, pemilih muda itu harus diperhitungkan karena mereka nggak bisa buy sama partai-partai itu kalau betul. enggak. Nah, saya juga jadi pengen ngulik sedikit nih tentang informasi mengenai sebagai pemilih ya, di mana sih kita mendapatkan informasi untuk memilih calon kita gitu kan. Tentu pertama-tama di zaman sekarang semuanya ke website dan Instagram. Betul kan ya? Betul. Nah, pasti ke website. Betul nggak nih yang anak-anak muda di sini? Betul ya? Iya, betul kan ya. Nah, pasti ke website sama Instagram KPU dan kepada calon-calon itu. Seberapa lengkap teman-teman yang muda pasti udah punya filter sendiri. Nah, tapi ketika saya ini juga bergerak di bidang politik gitu juga lama lah gitu ya. Saya aja pergi ke websitenya KPU, saya mencari informasi mengenai caleg yang mewakili Banten, katakanlah dari Partai Mangga, caleg dari Partai Mangga mewakili Banten. Saya cari itu langsung saya ketik Banten, itu keluar segala macam Banten, karena bukan reference librarian nggak tahu kan Uci seperti apa caranya. Terus udah gitu saya cari lagi Tangsel. Akhirnya saya tanya sama teman saya yang aktivis pemilu, Mbak Titik dari Perludem. Oh Mbak, itu memang nggak ada di KPU. Mbak Bini harus tahu dapilnya Mbak Bini itu dapil berapa. Lah yang mana saya tahu, saya tinggal di Bintaro, kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, itu Banten 1, Banten 2, Banten 5. How should I know? Ternyata itu di KPU tidak ada. Jadi saya bertanya nih. Bertanya boleh kan ya, bukan suudzon tapi bertanya. Apakah yang membuat website ini mengerti mengenai akses informasi dari searching? Ini kan ilmunya ada di tempat kita, di perpustakaan. Kayaknya pustakawannya nggak diajak ketika bikin database. Kalau ngajak pustakawan, pasti pertanyaan seperti saya terjawab. Tapi mereka kan nggak ngerti dan tidak pernah berkolaborasi. Kamu bilang tadi jadi satu lagi contoh nyata banget gitu. Saya kan pengurus nih, pernah pengurus di sebuah partai, Dewan Pimpinan Pusat. Saya di bidang kaderisasi. Lalu ketua saya mengatakan bikin database mengenai semua peserta yang sudah mengikuti orientasi fungsionaris.
Betul kan beliau? Karena beliau kalau ketua umum mencari siapa caleg perempuan yang umur 30, siapa kader partai kita yang umur 30 yang menguasai perikanan. Nah, harus dapat. Betul kan, Mbak? Harus dapat kan? Nah, sekarang nyusunlah database. Saya ini nggak diajak konsultasi, jadi yang bikin database sendiri, basisnya Excel atau kemudian Excel itu sih bukan database. Terus itu bikin daftar nama, pakai nggak tahu software apa, rapih tapi akses nggak bisa. Jadi pertanyaannya ketua saya nggak bisa jawab. Betul. Ini menarik, Ben. Itu kan dari sisi pengguna jasa ya. Nah, ini sebenarnya challenge untuk perpustakaan untuk lebih proaktif. Kan Jadi udah ada kerjaan nih, dia udah punya ilmu. Kenapa enggak mendekati partai politik? Nah, baik. Jadi sebetulnya ada kata kunci ya. tadi kolaborasi itu amat dua sangat pihak penting. ya. Iya, tapi juga maklum ya, apabila dia si pustakawan nih yang mendekati partai, apa ia mau dianggap? Apa dianggap nantinya? Nah, nanti berarti harus ada juga kolaborasi itu, nggak tahu apa dari Kemdigi atau bagaimana yang juga, atau dalam bentuk kalau Perpusnas atau bagaimana membuat semacam aturan, nggak usah jauh-jauh. Barangkali jangan nggak usah pakai Perpusnas deh, terlalu formal ya. Bukan, tapi justru karena itu mereka nggak bisa nembus. Buat apa saya kerjasama sama pustakawan ini, orang saya sendiri bisa kok buatnya. Nah, ya selalu gitu. Ya, selalu gitu. Tapi mereka nggak menyadari bahwa ternyata mereka nggak bisa. Bahkan saya pernah dengar, loh tugas kami itu Bu adalah membuat database. Setelah itu kalau mau menelusurnya ya Ibu cari sendiri. Lah